Oke, jadi nanti ini kita kuliah keamanan jaringan atau network security ya. Jadi apa sih topik kita itu? Ya topik kita ngamankan. Namanya network security ya berarti kita ngamankan jaringan kita. Kalian udah belajar komputer network, kalian sudah belajar manajemen jaringan. Bagaimana cara men-setup router, bagaimana cara men-setup jaringan, bagaimana cara ngatur jaringan, bagaimana menentukan QoS-nya, firewall-nya, routing-nya, semua kalian udah belajar itu. Nah, sekarang fokusnya beda. Kemarin kan kita kalau manajemen jaringan, fokus kita akan bagaimana memanage-nya. Kalau sekarang ini bagaimana ngamankan. Nah, kalau ngamankan harus sudah bisa manage. Makanya mata kuliah ini prasyaratnya adalah manajemen jaringan. Bayangkan kalau ikut mata kuliah ini, orangnya nggak ikut manajemen jaringan komputer. Jadi dia tak suruh ngeset firewall aja nggak bisa gitu. Ya, tak suruh bagi misalkan, oh ini ada port yang dimasuki hacker. Aku mau nutup portnya, mau aku pindah. Itu jalurnya aku pindah, nggak lewat situ tapi lewat yang lain. Nggak bisa kan? Ya, kalau nggak ikut manajemen jaringan. Nah, sekarang kalau sudah ikut ya berarti bisa semua. Oke ya, sekarang oke. Saya pakai PowerPoint ini aja. Oke, network security. Tadi saya sudah ngomong fokusnya adalah keamanan. Ya. Keamanan untuk siapa? Ya, keamanan bagi pengguna jaringanmu. Ya. Jadi misalkan aja kamu jaringannya Ubaya, kamu adminnya security di Ubaya, ya berarti yang kamu amankan apa? Supaya orang-orang yang ada di Ubaya, mahasiswanya, dosennya, kalau pakai itu aman, tidak bisa dicuri datanya, dilihat datanya, itu enggak. Ya kita jaga itu. Jadi jangan sampai misalkan aja ya, saya kirim email ke kamu, di tengah jalan email saya itu diambil sama orang, itu dirubah. Mestinya saya ngomong I love you, diganti sama orang, masuk ke kamu jadi I hate you, gitu. Bisa kejadian seperti itu, gitu. Nah, gimana caranya supaya kita nanti nggak sampai digitukan sama orang. Nah, orang yang berniat jelek itu, gitu. Kalau di dunia jaringan komputer atau di dunia network security namanya hacker. Ya, asal kata dari hack to hack. Ya, itu hacker. Nah, terus kemudian misalkan kita pakai DHCP ya. Biasanya kan kita pakai DHCP tuh. Kita kan tahu pakai DHCP. Semua kan akses point kita kan pakai DHCP. Kamu dikasih nomor IP tuh. DHCP kan fungsinya dapat nomor IP. Nah, kalau ada hacker yang jahat, dia masang DHCP gadungan di jaringan itu. Terus kamu ngecepkan laptopmu toh, masuk. Dapat nomor IP yang dari DHCP yang gadungan itu. Nah, kamu ingat ya, waktu kamu DHCP kan gateway-nya sudah menuju ke DHCP-nya itu. Nah, berarti semua informasimu, kalau kamu kirim apapun, pasti menuju ke DHCP dia, dan dia bisa nge-tap. Gitu. Sehingga dia tahu, oh, yang ditulis Alif itu apa, yang ditulis Tong ini itu apa. Gitu. Yang dikirim itu link mana, yang diminta link apa. Gitu. Kan semua kan lewat dia. Nah, dia bisa tahu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya nanti DHCP-nya jangan sampai kembar. Berarti port yang dapat DHCP kita itu harus kita aktifkan, ya cuma ini aja, yang lain tidak boleh ada DHCP misalkan begitu. Nah, itu nanti kan hal-hal begitu itu bisa kamu lakukan kalau kamu sudah belajar manajemen jaringan. Ya. Jadi datanya harus lengkap. Jadi integriti datanya tidak boleh berubah. Kemudian sarana prasarananya, routernya tidak bisa dihack sama orang, routernya tidak bisa hang. Kalau di ping terus routernya itu nanti ditembak terus dengan TCP, gitu, atau dengan UDP terus, nanti routermu bisa hang. Kalau routermu hang berarti kan dia nggak bisa ngerouting. Kalau nggak bisa ngerouting berarti jaringan di Ubaya putus, misalkan begitu loh. Ya, nggak bisa keluar kalau dihack sama orang routernya Ubaya itu. Edge routernya dihack sama orang nggak bisa keluar.
orang ubaya yang nanti teriak-teriak, lo kok udah bisa keluar dan sebagainya, ternyata dihack sama orang. Nah, itu adalah jadi juga menjaga bagaimana supaya sarana prasarana itu tetap berfungsi sebagaimana harusnya. Itu tujuannya network security. Ya. Terus nanti kita juga bisa mendeteksi siapa aja sih, oh password kita kok rasanya ada yang mau ngambil ini. Ciri-cirinya gimana? Nah, itu kita tahu nanti. Oh, kalau orang mau ngambil password kita tuh ciri-cirinya begini. Jadi cara nangkalnya harus begini. Nah, itu nanti kita coba semua nanti itu ya. Jadi setelah kamu tahu ada orang yang mau masuk, misalkan aja kalau gampangannya analoginya begini ya. Kamu punya rumah ya. Kamu punya rumah. Rumah ini kamu disuruh jaga keamanannya. Nah, syarat pertama apa sih syarat pertama? Syarat pertama kan kamu harus tahu rumahnya itu modelnya bagaimana gitu. Oh, pintunya ada berapa? Masuknya dari mana? Keluarnya dari mana? Terus yang boleh masuk siapa aja? Gitu. Berarti kalau misalkan saya suruh jaga, pintu mana aja yang saya tutup, pintu mana aja yang harus saya kunci. Ya, analoginya seperti itu. Nah, sekarang kalau ada misalkan pencuri mau masuk, ciri-cirinya apa? Oh, pintunya kok kletek, misalkan begitu ya. Berarti ada orang yang mau berusaha membuka pintu. Nah, kalau di routernya itu seperti rumahmu. Loh, kok ini port ini kok interface yang nomor ether 1 ini kok begini, kok banyak ininya, kok banyak paket ininya ya toh. Nah, ini jangan-jangan nanti ada orang yang mau masuk lewat sini, dia lagi coba-coba ini. Nah, itu nanti kamu bisa belajar seperti itu di sini. Jadi penyusup itu namanya intruder atau hacker. Ya. Nah, nanti kalau di buku-buku ada istilah IDS itu adalah intruder detection system. Jadi sistem untuk mendeteksi adanya penyusup yang masuk. Nah, setelah kamu tahu ada penyusup mau masuk, kira-kira tindakan apa yang harus kamu cegah gitu loh. Kalau tadi misalkan aja rumah tadi, pintunya nih klek. Oh, berarti ada orang yang mau masuk ini. Padahal sudah saya kunci satu. Gitu. Kalau di sini dia masuk bagaimana? Oh, mungkin kuncinya saya kasih 2 sekarang, gitu. Atau kuncinya saya ganti supaya dia tidak bisa ngudik kuncinya itu. Kuncinya saya ganti besok. Nah, tindakan seperti itulah yang kita lakukan di sini. Ya. Terus jadi nanti semuanya supaya berfungsi seperti yang di atas tadi, supaya berfungsi dengan baik seperti yang diharapkan. Itu. Oke. Nah, yang bawah itu maka dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu administrator untuk mengamankan jaringan kita. Dan nanti ada istilah IPS. IPS itu apa? Intrusion. Intrusion kan orang yang mau masuk itu. Prevention system. Jadi bagaimana mencegah. Nah, ini dengan cara apa mencegahnya? Ya nanti kamu blok. Gitu. Karena kita udah belajar filter tuh kemarin itu. Ada yang deny, ada yang block, ada yang allow. Ya. Nah, itu silakan. Silakan digunakan filter ilmu-ilmu kemarin itu. Ya, digunakan untuk kepentingan network security-nya. Oke. Sekarang masalah security. Banyak yang harus secure. Ya. Pertama, router itu sendiri harus secure. Jadi kamu punya router itu, ojo sampai routermu bisa dimasuki orang banyak, kan gitu tuh. Makanya kemarin kamu diajari user management. Bagaimana memanage user di dalam router. Ada user admin, ada user tong-in. Gitu. Adminnya hanya boleh apa, tong-in boleh apa, misalkan begitu. Terus kalau tong-in mau dijadikan admin, bagaimana? Nah itu kan kemarin udah kita ajari. Bagaimana membuat usernya, tapi kan tidak ada isu dengan security-nya. Nah sekarang ini kita nambah user dan sebagainya dengan isu security-nya. Ya, oh, kalau Alif kita masukkan ini, Alif hanya boleh baca aja, Pak. Ya, dia tidak boleh masuk directory ini, tidak boleh masuk situ. Nah, itu keamanan di dalam routernya. Nah, terus kemudian keamanan di jalur komunikasinya. Linknya harus aman.
Kalau link ini nggak aman, berarti kamu bisa pindah linknya. Terhadap lainnya dari dalam. Ingat ya, hacker itu bukan hanya dari luar loh ya. Intruder itu bukan hanya dari luar, dari dalam juga bisa. Ya, dari dalam juga bisa. Terus yang terakhir security terhadap jaringan-jaringan yang luar. Ya, dari one. Jadi orang masuk dari luar. Kamu tuh bisa diganggu dari dalam loh. Itu masalah security. Nah, ini nanti cara-cara penanganannya ya. Nanti kita pelajari di belakang satu persatu. Ya, satu persatu kita pelajari bagaimana mengamankan router kita yang paling gampang. Gitu. Ya. Jadi jangan ngomong mengamankan yang lain dulu. Routermu itu ternyata kamu mengamankan ini, mengamankan itu, routermu sendiri bolong. Gitu. Ya, ya percuma. Ya. Nanti kita bisa pakai berbagai macam cara. Ada yang pakai secure socket. Jadi kalau masuk router jangan pakai telnet karena telnet itu plain text. Ya. Pakailah SSH. Bapak SSH itu apa ya nanti pada saat kuliah kita ajari. Ya. Terus kalau masuk ke router atau masuk pakai VPN, jangan cuma username password, pakai sertifikat. Apa sertifikat itu? Ada sertifikatnya. Jadi setiap orang yang mau masuk mesti pakai sertifikat, seperti karcis gitu loh. Seperti tiket kalau masuk ke dunia fantasi dulu itu mesti pakai tiket. Masuk ke mana? Masuk ke apa? Zoo itu apa? Kebun binatang gitu, mesti pakai tiket. Nah, itu semacam sertifikat itu juga ada di dunia jaringan komputer yang selama ini kami mungkin enggak, atau sudah tahu tapi enggak pernah gunakan ya. Terus kalau HTTP, jangan pakai HTTP biasa, pakailah HTTP yang secure, HTTPS. Tujuannya apa? Ada S-nya itu. Nah, supaya secure, Pak. Supaya nanti paket saya itu pada saat dari saya ke server ke saya itu lebih aman, tidak bisa dihack sama orang. Dan orang yang mengakses server saya itu adalah orang yang pasti. Jadi bukan orang yang gadungan. Jadi yang boleh masuk saya tong in ya berarti tong in betul-betul tong in. Kalau dia bisa masuk berarti ini betul-betul tong in, bukan tong in yang lain gitu. Gitu ya. Ya, thank you. Saya minum dulu. Belum jam 3, Pak. Enggak. Bu Evi tahu kalau nggak dikasih sekarang nanti bentar lagi bisa marah-marah gitu. Ya. Kok Hello Kitty, Pak? Akhirnya, Pak. Nah, ini karena yang ngambil kan Bu Evi bukan saya gitu. Kan dia ini gelasnya dia bukan gelas saya. Enggak apa-apa itu gelasnya aja. Jadi kan bagus kalau gitu. Berarti ada jatah khususnya, Pak. Oh, iya. Yes. Harus. Ya. Kemarin kita udah belajar VPN juga. Ya. VPN itu apa sih? Tunnel yang ada enkripsinya ya. Nah, VPN itu juga salah satu bentuk untuk security. Yang kemarin kita cuma nyoba aja coba tunnelnya aja kita coba. Nah, nanti ini kita betul-betul pakai tunnel itu VPN itu untuk kepentingan security. Bila perlu nanti pakai Wireshark dicek pakai Wireshark. Apakah betul kalau pakai VPN saya nggak bisa lihat datanya? Ya. Karena kamu kan udah belajar Wireshark toh. Kamu kan bisa lihat pakai datanya. Nah, hal-hal gini bisa jadi TA. Jarang orang yang bisa mau ngudik data seperti ini. Jadikan ini TA juga nggak masalah. Kalau kepingin bikin TA yang seperti ini. Ya. Dilihat di Wireshark-nya, betul apa enggak ini, performanya bagaimana. Oke ya, nanti ini banyak tugas-tugas di sini ya. Jadi satu persatu kamu tak kasih kuliahnya, kamu bikin, terus kamu presentasi, gitu aja guys. Jadi nanti banyak presentasinya, banyak prakteknya, kamu bisa presentasi ke saya, ya tak nilai saat itu gitu loh. Jadi UTS UAS-nya itu ya ada nilai, cuma banyak dari yang harian-harian ini lebih banyak. Ya, supaya dapat A semua, nggak dapat C semua gitu loh. Jadi kan harapannya gitu loh ya.
Harapannya kan AKP. Kecuali Tongin mungkin. Yoi, Pak. Ya itu. Tongin kepingin dapat C katanya begitu. Supaya beda. Ya. Mana Tongin mana? In. Where are you? Duh, hilang ya Tongin. DC rasanya, Pak. Ah, ya wes oke. DC kayaknya, Pak. Nah, ini ya. Ini macam-macam VPN. Contoh aja ini contoh ya, toh. Di internet banyak ini ya. Macam-macam VPN. Ya, dari segi security-nya, kita lihat dari segi security-nya aja gitu. Oh, PPTP ternyata VPN yang paling paling lemah dari segi security. Gitu. SSTP tinggi. Ya, banyak ini kan cuma saya tunjukkan aja gitu loh. Jadi tidak semua VPN itu tujuannya tidak semua VPN itu mempunyai level security yang sama ya. Pokoknya pakai VPN berarti aman Pak, belum tentu gitu ya. VPN apa dulu yang kamu pakai? Ya nanti kita belajarnya mulai yang PPTP tidak apa-apa, pakai L2TP gitu. Tidak apa-apa. Enkripsinya untuk PPTP itu cuma 128 bit, di encrypt cuma dengan key. Nah, nanti ketemu lagi istilah key. Apa itu key? Key-nya cuma 128 bit. Kalau L2TP 256. Itu key, apa tuh key? Key itu semacam password. Pernah punya tokennya BCA? Pernah, Punya klik BCA punya apa enggak? Encryption key toh, Pak. Nah, key-nya yang kamu masukkan dulu. Angka yang kamu masukkan dulu. Itu bagian dari key-nya BCA itu. Ya, nah key itu yang digunakan untuk buka, untuk memperbolehkan kamu. Itu key. Ya, nanti pada saat di enkripsi, dekripsi, nanti saya jelaskan itu. Ya. Oke. Nah, sekarang yang paling pertama, mensecurekan routernya. Jangan ngomong macam-macam, routermu dewek itu gak aman. Routermu harus aman dulu. Ya. Gimana caranya router saya aman, Pak? Sing pasti adalah satu. Operating system router itu harus terbaru. Karena dia, contohnya Mikrotik ya. Kalau Mikrotik dia selalu mengeluarkan update. Nah, kamu harus update yang terbaru dulu. Karena update yang lama itu pasti ada lubangnya. Dan lubang itu ditempel dengan update yang baru. Nah, kalau kamu install update yang baru berarti lubang tadi sudah tertambal. Jadi seperti rumah tadi, loh, oh jendela ini pecah Pak, jendela ini tidak kuat Pak. Nah, update yang terbaru jendelanya sudah diganti jendela yang kuat, kunci yang benar dan sebagainya. Itu di router OS itu begitu. Jadi selalu update versi terbaru, yang paling stable, yang stable aja. Ya. Terus kemudian yang kedua, buat usernya jangan default. Usernya admin, passwordnya kosong Pak, lo default lah. Usernya admin, passwordnya admin. Wah, ya semua orang tahu. Semua orang bisa masuk nanti gitu. Ya podohnya sama kunci rumah itu, kuncinya kamu kasih tahu ke orang lain Pak. Kuncinya itu kunci Pak. KUNCI masuk. Ya. Loginnya Yohanes, passwordnya Yohanes Pak. Wah, ya kabeh orang tahu gitu. Ya kira-kira Yohanes passwordnya Yohanes gitu. Makanya jangan pasang Yohanes. Alif passwordnya Alif. Oh. Ya kalau untuk coba-coba sih nggak apa-apa. Untuk di simulasi-simulasi oke. Tapi untuk terapan sungguhannya nggak boleh. Jadi password itu kalau bisa strong. Strong itu apa? Strong itu karakter yang di passwordnya itu ada huruf, ada angka, ada spesial karakter, ya. Ada huruf besar, ada huruf kecil. Nah, itu. Gitu. Itu minimal harus 8 karakter, kalau bisa lebih baik. Yang bagus itu password itu jangan cuma word itu kan satu gitu. Harusnya kalau yang bagus itu pas frase. Kalau buat password itu tahu ya. Jangan cuma misalkan aja kamu ABCD 45678 misalkan gitu. Ya bisa, tapi itu lemah.
Kalau misalkan mau apa strong, gitu. Ibu ke pasar beli 3 kedondong dapat 5 mangga misalkan gitu. Nah, tahu ya? Itu pasti strong nih. Itu caranya buat password. Ya. Terus disablekan user-user tidak perlu. Terus ada hierarki. Kalau tong in full aksesnya. Kalau alif yang masuk cuma boleh apa. Nah, itu ada hierarki. Ya. Terus kemudian bisa juga kalau tong in masuk hanya boleh dari ether 1. Alif masuk hanya boleh dari ether 5. Jadi alif tidak boleh sembarangan masuk pakai wifi, tidak boleh. Dia harus nancepkan UDP-nya ke ether 5 baru alif bisa masuk misalkan begitu. Nah, cara membuatnya itu gimana? Ya pakai firewall. Atau pakai user admin yang misalkan allowed address-nya itu dari mana. Jadi kalau di rumah alif tidak bisa masuk karena nomor IP-nya beda. Yang alif bisa masuk hanya dari kantor. Nah, itu ada istilah allowed address. Jadi address yang diizinkan. Kemarin kita belajar user management kan cuma ganti-ganti user gitu aja, kasih password. Kamu enggak, fitur-fiturnya enggak kamu lihat. Nah, nanti ini PR kita adalah kamu cari informasi ya, yang mengamankan semua password, yang mengamankan semua, yang mengamankan routermu. Sebentar ada telepon. Ya. Bentar ya. Ya, Pak. Halo. Iya, apa? Enggak apa-apa. Apa? Oh, ya wes, ya wes. Mama mandi saya tak buat bentar ya. Oke. Bentar ya, saya tak bawa dulu sebentar ya. Oke, Pak. Maafkan aku, guys. Ini di record loh ya. Iya. Santuy. Bapaknya nggak lihat mana kok videonya. Ini public boy. Mantap ya, Tong ya. FVE ya. Mantap. Yoi. Boy di record boy. Sungguh antusias anak-anaknya, tidak seperti itu. Ih, kentang dulu. Ngerasa kentang dulu. Ngawur. Oke. Jadi PR-mu apa? PR-mu sekarang itu ya, kamu udah punya router toh? Kamu cari informasi tentang bagaimana cara mengamankan routermu. User management itu kamu gunakan semua ya. Jadi sistem user itu kan ada. Nah, biasanya kan kamu cuma nambah aja tong in gitu aja. Nambah aja user kamu. Tapi sekarang coba kamu teliti semua yang di user management itu. Dia bisa apa aja sih mesti. Nanti kan dia bisa allowed address. Kamu coba, dia hanya bisa akses dari IP ini. Selain IP itu dia tidak bisa akses. Dia hanya bisa akses dari Ether ini aja. Boleh. Ya. Itu PR-mu. Oke, Nanti Pak. hari kita tuh kuliah hari apa aja? Rebu ambil apa? Jumat. Jumat, Pak. Berarti kena Sincia nanti ini ya. Iya, Iya. Pak. Oke, jadi nanti Rebu depan kamu presentasi ke saya. Bapak ke Pontianak, Pak. Langsung praktek. Hah? Ya routermu kan di rumahmu sih, routernya itu. Ya, Pak. Bukannya Kamu cuma tunjukkan, cari-cari. kamu tunjukkan langsung ke saya. Apa yang kamu securekan sih? Ya, jadi kamu PR-mu adalah satu. Sekarang ini tugas assignment-nya satu. Buat bagaimana mensecurekan router. Ya, dengan cara apa aja, kamu bikin PPT boleh, tapi langsung dipraktekkan. Pakai user manajemennya boleh, pakai SSH boleh, ya, pakai telnet ya boleh.
Ya, pokoknya gimana sih supaya aman masuk ke router? Router saya aman, tidak gampang dimasuki orang lain. Itu dulu yang pertama. Ya. Oke, jelas ya? PR-nya? Jelas apa enggak PR-nya ini? Ya, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, PR. Ya, jelas ya. Oke. Itu PR yang satu. Nah, ini ya. Matikan service yang tidak perlu. Nih. Kan ada tuh services. Sistem services itu kan ada di MikroTik. Yang nggak perlu kamu matiin. Artinya itu kan sarana pintu-pintunya tuh. Jadi pintu-pintu yang nggak perlu kamu tutup. Available from itu bisa diisi IP. Jadi user ini hanya boleh masuk dari IP mana. Itu bisa. Ya. Terus nomor TCP-nya dirubah. Misalkan aja kalau telnet itu kan port 23. Kalau masuk pakai telnet. Telnet itu kan port 23. HTTP port 80, ingat tuh ya. Kalau kamu buka pakai browser, routermu kan bisa pakai browser 192.168.1.1, enter itu kan bisa tuh. Webfig-nya kan buka. Nah, apakah perlu kamu pakai webfig? Kalau perlu enggak apa-apa nyalakan. Kalau nggak perlu kamu tutup aja. Itu. Nah, kalau punya 2 router bisa gunakan akses bertingkat. Nah, jadi untuk masuk router 1 harus lewat router 2. Nah, itu bisa. Jadi supaya nanti kalau nggak lewat router 2 nggak bisa masuk. Ya seperti yang tadi itu, yang pilih available from tadi. IP-nya dari IP-nya router 2 berarti. Nah, sekarang kamu coba cari ya. Bagaimana cara ngaman router, fitur-fitur apa aja yang bisa kamu masukkan di sana untuk mengamankan routermu. Ya, belum nanti dari akses point. Setelah ini kita mengamankan akses point-nya. Ya, kalau routermu jadi AP, gimana cara mengamankannya? Apakah cukup menggunakan username fast phrase-nya access point aja? Nggak cukup. Ya. Ini ada network discovery neighbor. Jadi MNDP, jadi MikroTik Neighbor Discovery Protocol. Jadi ini protokol yang untuk tahu tonggo-tonggo ini siapa aja. Jadi MikroTik itu kalau dihubungkan ke jaringan, ya ada 2 MikroTik, 3 MikroTik, 5 MikroTik dihubungkan dalam satu jaringan. MikroTik itu bisa tahu teman-temannya siapa aja itu yang di sana. Dia saling komunikasi menggunakan protokol yang namanya MNDP, MikroTik Neighbor Discovery Protocol. Jadi kalau ada apa-apa gampang, dia lebih cepat itu. Ya. Nah, kalau misalkan aja kamu tidak perlu MNDP ya dimatikan dulu aja. Jadi routermu jangan gosip-gosipan dengan router yang lain. Ya. Ganti password secara terjadwal. Gunakan log. Ada sistem logging. Jadi kalau kamu log masuk, admin masuk itu tercatat di lognya. Lognya bisa kamu tahu. Oh, kamu bisa tahu siapa aja yang masuk ini barusan. Terus misalkan kalau dia mau upload boleh apa enggak, mau download boleh. Tapi itu firewall nanti aja itu. Nah, coba kamu lihat nanti di sumber-sumbernya di MikroTik Wiki ya. Atau di MikroTik ID banyak informasi tentang ini. Ya wes, oke. Itu hari ini ya. Sampai sini dulu aja. Kamu PR-mu mengamankan routernya. Karena saya tidak perlu ngasih teori-teori jaringan komputer, teori-teori network security dulu. Nanti minggu depan baru mulai terminologi, terus lanjut terus, jalan terus ya. Sekarang cukup ini. Siapa? Oke.
Jadi kamu buat PPT, kamu praktekkan sungguhan, kamu presentasi. Jadi nanti hari Rebu lagi ya, kamu presentasi. Masing-masing orang 10 menit aja lah, 10 menit, 15 menit sambil nyoba. Langsung tak nilai. Ya, langsung aku nilai. Nanti itu aku masukkan komponen dari UTS-nya. Gitu. Dan gak males, gitu. Nah, gitu nanti kamu hari ini tidur. Gitu. Jadi kuliah saya nggak panjang-panjang, nggak usah sampai bersesi-sesi sekarang ini. Sesi 1, sesi 2 nggak usah, sesi 1 aja cukup. 2-3 itu kamu bikin dewek. Aduh. Ya. Sesi ekstra nggak perlu. Oke. Oke, Pak. Nah, ini sekarang saya stop share dulu. Saya stop. Terima kasih ya.